Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية. وبرز lan lahir sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wadi'an hale kang nyelehake yadehi ing asta lorone Kanjeng Nabi, yadaihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi. Di keadaan atau kondisi kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan. Banyak kejadian-kejadian yang suprarasional. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, itu kedua tangannya beliau Rasulullah itu berpijakan kepada bumi. Rafi'an turhale kang ngangkat ra'sahu ing mustakane Kanjeng Nabi. Rafi'an turhale kang ngangkat ra'sahu ing mustakane Kanjeng Nabi. Jadi kedua tangannya itu bersandar berpijakan kepada tanah dan kemudian kepalanya mengangkat ke atas memandangi ilas samai maring langit al aliyati kang luhur, memandang ke atas. Mumian turhale kang isyarah bidzalika raf'i kelawan mengkono ngangkat sirah. Bidzalika raf'i kelawan mengkono ngangkat sirah ila sudatihi maring sifat dadi gustine Kanjeng Nabi. Ila sudatihi maring sifat dadi gustine Kanjeng Nabi, sifat kepemimpinannya Kanjeng Nabi, wa ulahu lan luhure Kanjeng Nabi. Jadi mengangkat kepalanya Rasulullah ke atas itu sebagai isyarah atau sebuah simbol tentang kepemimpinan dan ketinggian atau keluhurannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyiran turhale kang isyarah ila rif'ati qadrihi maring luhure derajate Kanjeng Nabi. Ila rif'ati qadrihi maring luhure derajate Kanjeng Nabi ala sairil bariyati ing atase sekarine makhluk. Ing atase sekarine makhluk. Bariyah itu makhluk, entah manusia, jin, malaikat itu termasuk di dalamnya bariyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu arfa'u qadrihi ya, minal insi wal jinni wal malaikat, lebih tinggi derajatnya daripada manusia lain, jin-jin dan juga para malaikat. Jadi simbolnya itu yaitu ketika beliau lahir ke dunia ini, beliau tangannya Tangannya menapaki tanah dan kemudian kepalanya mengangkat ke atas memandang ke arah langit. Itu kondisi pertama kali ketika beliau lahir ke muka bumi ini. Itu sebuah sebuah isyarah atau sebuah simbol atas kepemimpinan dan ketinggian derajatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lan setune Kanjeng Nabi iku al-habibu iku wong kang den kasihi. Al-habibu iku wong kang den kasihi. Beliau adalah orang yang dicintai ya. Sebagai simbol pula bahwasanya beliau seorang habibullah, orang yang dicintai, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gelarnya Nabi Muhammad itu Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Orang yang diajak ngobrol sama Allah. Nah, Habibullah yang ada pada diri Nabi Muhammad dengan Khalilullah yang ada pada diri Nabi Ibrahim,
itu lebih mulia, lebih baik daripada Khalilullah yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, di antara beberapa dalil yang mendukung atas keutamaan tersebut, itu di antaranya ada riwayat yang mengatakan bahwasanya habadha Jibrilu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika malaikat Jibril turun dan sowan untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, "Inna rabbaka yaqulu lak," sesungguhnya Tuhanmu telah berkata kepadamu wahai Muhammad. Kata Allah gimana? In kuntu ittakhadtu Ibrahima khalilan, jika aku menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Khalilullah, fa'lam anni qad ittakhadtuka habiban, maka ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah jadikan engkau sebagai Habibullah, orang yang dicintai Allah. Wa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka, dan tidaklah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia di sisiku dibanding engkau Muhammad. Walaqad khalaqtuka dunya wa ahlaha, dan sesungguhnya aku menciptakan dunia dan seisinya ini li'u'arrifahum karamataka wa mangzilataka indi, dan aku ciptakan dunia ini dan seisinya untuk memberitahu mereka tentang kemuliaan dan derajat luhurmu di sisiku. Walau la kama khalaqtud dunya, seandainya tidak karena engkau Muhammad, seandainya tidak ada engkau Muhammad, ma khalaqtud dunya, tentu aku tidak akan ciptakan dunia alam semesta ini. Jadi keluhuran, kemuliaan, keafdolihannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengungguli kesemuaannya. Wa annaul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wasajaya. Wa annahu lan satune Kanjeng Nabi ku al habibu iku wong kang den kasihi Gusti Allah. Alladzi hasunat kang bagus apa tiba'uhu, apa pira-pira wateke Kanjeng Nabi. Piro-piro wateke Kanjeng Nabi wasaja yahulan, piro-piro wateke Kanjeng Nabi ini atful muradif ya, sinonim muradif tiba sama saja, yaitu sama watak, perangai tabiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh mulia, sungguh baik, sungguh indah dan sempurna. Makanya kata Kanjeng Nabi kan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Perangainya beliau Rasulullah sungguh luar biasa, sungguh indah dan sempurna. Itu ya, sebuah kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar ketika lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan ketika Rasulullah lahir itu ya, makbudata asabi'i yadih ya. Jadi apa? Menggenggam kedua tangannya sambil berisyarat bisa babah dengan jari telunjuk ya. Jadi ketika Rasulullah lahir ya ke dunia ini, ada riwayat yang mengatakan beliau sambil menunjuk ya, sambil menunjuk bisa babah dengan jari telunjuknya ya. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kejadian luar biasa saat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir ke dunia ini ya. Bahkan di antaranya lagi ada yang mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, beliau sontak langsung bisa berbicara, dan bahasa pertama yang diucapkan dari lisan mulia beliau adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi meskipun masih balita, meskipun masih merah-merah seperti bayi ya, tapi beliau memiliki sebuah keistimewaan ketika lahir mampu mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bahkan beliau sempat bersin ya.
beliau Rasulullah sempat bersin ya. Ketika beliau bersin ya, beliau mampu mengatakan alhamdulillah, dan kemudian malaikat mendengarnya langsung menjawab rahimakallah ya. Au rahimaka rabbuk. Nah, ngeten ya. Jadi bisa bersin, lahir itu bersin ya. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia bisa berbicara. Di zaman dulu banyak ya keistimewaan yang ada pada bayi yang bisa berbicara. Di zaman dulu ada bayi-bayi ajaib istilahnya ya. Ada bayi-bayi ajaib yang ketika masih balita, masih mungil, yang semestinya belum bisa berbicara, tapi sudah bisa berbicara dengan bahasa fasih ya. Makanya dalam sebuah syair itu dikatakan takallama fil mahdin nabiyyu Muhammadu wa Isa wa Yahya wal Khalilu wa Maryamu wa mubri Juraijin thumma syahidu Yusufa wa tiflun ladal ukhdudi yarwihi muslimu. Di antara ya, di antara bayi-bayi yang masih balita yang semestinya belum bisa berbicara tapi sudah berbicara, yang pertama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Isa juga ada keistimewaan ketika beliau baru lahir ya. Dulu kan Sayyidah Maryam ibunya Nabi Isa ya, ketika hamil padahal beliau tidak memiliki suami, mendapatkan cacian dan cemooh gunjingan dari masyarakat sekitar ya. Ada wanita hamil tapi tidak memiliki suami, yang sehingga beliau mengasingkan diri ya. Dan ketika melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam, beliau Sayyidah Maryam kemudian membawa bayi itu yang ketika dicemooh, dihujat oleh masyarakat, Nabi Isa yang baru lahir itu mampu mengatakan qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi Nabi Isa waktu itu langsung berbicara dengan bahasa yang fasih. Inni abdullah, aku adalah hambanya Allah, ataniyal kitab, aku diberi oleh Allah berupa Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan dijadikanlah aku seorang nabi. Itu bayi ajaib diantaranya. Ada lagi siapa yang bisa berbicara, yaitu Nabiullah Yahya ya. Nabi Yahya bin Zakaria itu juga ketika masih balita itu bisa berbicara. Jadi Nabi Yahya itu ketika balita, ketika bayinya itu ya ditaruh di kamar atas ya, ditaruh di kamar atas. Lah ketika bayi yang masih berusia setahun lebih sebulan itu tahu ternyata ada seorang nabi yang baru lahir, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi satu kurun ya. Jadi Nabi Yahya itu tahu kalau Nabi Isa lahir. Ketika tahu Nabi Isa lahir, Nabi Yahya yang waktu itu usianya masih setahun lebih sebulan itu langsung mengatakan asyhadu annaka abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah hamba dan utusannya Allah. Lah orang tuanya Nabi Zakaria ya kan yang berada di luar mendengar suara itu. Langsung menengok ke kamarnya Nabi Yahya, ternyata di situ tidak ada siapa-siapa, cuma ada bayi kecil yang mungil yang belum bisa berbicara. Tapi wal khalilu wa maryamu, ada lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika lahir beliau langsung berdiri ya, dan sudah bisa berucap mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alhamdulillahilladzi hadana. Itu Nabi Ibrahim. Demikian pula terjadi keistimewaan tersebut pada Sayyidah Maryam ya. Sayyidah Maryam yang waktu itu diasuh oleh Nabiullah Zakaria ya. Jadi Sayyidah Maryam itu kan diasuh, dirawat oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Di Nabi Zakaria itu menaruh Sayyidah Maryam itu di atas kamar masjid ya. Ya, kamar atas di atas masjid. Dan tidak ada seorang pun yang sampai ke kamarnya Sayyidah Maryam kecuali Nabi Zakaria. Dia yang bisa masuk itu cuma Nabi Zakaria. Enggak ada orang lain.
Lah, ketika Nabi Zakaria itu masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Maryam, tiba-tiba Nabi Zakaria itu menemukan sebuah berbagai macam buah-buahan ada di dalam kamarnya Sayyidah Maryam. Sehingga kata Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Ya, dari mana semua ini, Maryam? Nah, waktu itu Sayyidah Maryam masih umurnya masih balita, kurang dari 2 tahun. Nah, tapi ketika waktu itu Sayyidah Maryam mampu menjawab pertanyaan Nabi Zakaria, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Ini semua dari sisinya Allah, ya. Innallaha yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Jadi itu di antara beberapa nabi atau karomah dari Sayyidah Maryam, ya. Di keistimewaan ada pada bayi yang semestinya belum bisa berbicara, namun sudah berbicara dengan bahasa yang fasih. Nah, ada lagi ceritanya seorang kiai yang namanya Jurej, ya. Ada seorang kiai di zaman Bani Israel itu namanya Jurej, yang memiliki nama asli namanya Jirjis, ya. Kiai Jirjis, Kiai Jurej. Lah Kiai Jurej itu orang yang ahli ibadah dari pagi sampai malam, hidupnya untuk ibadah, dilanggarnya saja, sholat aja, ya. Lah suatu ketika ibunya itu memanggil-manggil Jurej dari luar dari luar musolanya, dipanggil, Juret, mungkin ibunya kangen, ya, atau mungkin ibunya ingin menyuruh sesuatu, dipanggil Juret. Waktu itu Juret lagi sholat. Nah, ketika lagi sholat mendengar suara ibunya yang memanggil, Jurej bingung, di dalam hatinya berkata, ini sholatnya mau saya teruskan atau tidak? Tapi kemudian sholatnya diteruskan. Besoknya lagi ibunya memanggil, Juret. Tapi Juretnya tetap meneruskan sholatnya. Sampai besoknya lagi, sampai ketiga kalinya dipanggil-panggil Juret oleh ibunya, namun beliau tidak membatalkan sholatnya, tidak menjawabi panggilan atau seruan ibunya, yang sehingga ibunya ini merasakan sakit hati karena memanggil anaknya tidak dijawab-jawabi sampai 3 kali. Ibunya akhirnya sakit hati dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, istilahnya nyepatani, ya, anaknya disepatani, ya. Kata ibunya itu, ya Allah, jangan matikanlah dia sampai dia bertemu dengan seorang wanita pezina. Jadi didoakan oleh ibunya dengan doa yang tidak baik, ya. Kita tahu yang namanya doa wanita, ya, doa seorang ibu itu kepada anaknya, ya, kadu'ain nabi li ummatihi. Jadi doa seorang ibu kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, mesti mustajabah doanya, itu baik atau buruk, sesuatu yang terlontar dari mulutnya seorang ibu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ahli ibadahnya Jurej itu terkenal di mana-mana, sampai-sampai masyarakat semua itu membicarakannya. Jadi Jurej itu seorang ahli ibadahnya itu viral, ya. Semua orang membicarakannya. Yang suatu ketika ada seorang wanita pezina, ya, seorang pelacur, itu tertarik dengan Jurej mendengar kisahnya itu. Di wanita ini luar biasa cantiknya, sampai-sampai kalau ada orang laki-laki melihat seorang wanita ini pasti dia akan terkesima, ya. Terkesima, langsung mesti bakal senang, pasti akan jatuh cinta. Itu wanita itu, ya. Akhirnya wanita itu, singkat cerita, wanita itu punya rencana jahat, pingin menggoda Jurej, ya, pingin menggoda Jurej. Akhirnya datang ke langgarnya Jurej, menggoda Jurej, ya, digoda dengan beraneka macam godaan. Jurej tetap tidak tergoda oleh wanita pelacur ini. Sampai dalam riwayat lain dikatakan sampai ketika sholat Jurej itu, wanita itu ngerayangi Jurej. Tapi beliau Jurej sama sekali tidak tergoda oleh wanita
pelacur ini. Akhirnya apa? Akhirnya wanita pelacur ini putus asa. Angel ki ya, angel. Ya. Sulit menggoda kiai ini yang namanya Juraj. Nah, akhirnya pulang wanita itu. Ketika pulang, wanita itu bertemu seorang pengembala kambing. Ya. Ketika bertemu dengan pengembala kambing, akhirnya wanita ini berhubungan badan dengan pengembala kambing. Singkat cerita, wanita ini akhirnya hamil kowar-kowarnya sama masyarakat. Ini hasil hubungan sama Juret. Nah, geger, ya, geger sampai ketika melahirkan ditunjukkan sama masyarakat. Ini hasil saya sama Juret. Dia telah berzina sama aku. Nah, Juret difitnah sama seorang pelacur. Akhirnya apa? Masyarakat langsung panas, ya, langsung menggerebek, ya, istilahnya masa itu langsung ke langgarnya musolanya Juret, langgarnya Juret langsung dirobohkan sama masyarakat sekitar. Juret kaget, ada apa ini, ada apa? Kok tiba-tiba tanpa sebab, tanpa angin, tanpa hujan kok langgar saya kemudian dirobohkan? Alah, kata masyarakat, kamu seorang pezina, ya, luarnya saja terlihat suci, namun ternyata kamu bermain sama wanita ini. Ya, ini buktinya, ini ada anak hasil dari hubungan denganmu. Nah, kemudian Juret dengan apa? Dengan tenangnya kemudian minta anaknya dibawa ke hadapan Juret. Ketika dihadapkan ke Juret, kemudian Juret sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu anaknya dibawa, dipegang oleh Juret, kemudian anaknya itu, ya, perutnya ditusuk-tusuk sambil ditanya, man abuka, siapa ayahmu, ya, siapa bapakmu, ya, siapa bapakmu. Nah, ketika ditanya itu, bayi yang masih merah-merah itu, yang masih mungil, ya, masih balita, dengan suara yang fasih mampu menjawab, ayahku adalah seorang pengembala kambing. Zaman dulu belum ada tes DNA, ya, belum ada tes DNA. Jadi ketika itu masyarakat akhirnya sadar, merasa bersalah, kemudian membujuk Juret agar memaafkannya, dan kemudian masyarakat berinisiatif membuat kembali langgar yang telah dirobohkannya, malah mengiming-imingi mau dibuatkan langgar yang terbuat dari emas. Ya. Tapi Juret tidak tergoda dengan emas. Akhirnya sudah buatkan saja seperti sedia kala dari tanah liat. Ya. Itu diantara beberapa bayi yang bisa berbicara, meskipun pada umumnya belum bisa berbicara, bahkan dengan pembahasan perbicaraan yang fasih. Banyak sebenarnya, ya, diantaranya lagi ya saksinya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, itu kan ada di dalam Al-Quran. Bun. Wada'at ummuhu Abdul Muttalibi wa huwa yatufu bihati kalbaniyah. Wada'at lan nyupreh utawa ngundang-ngundang sopo ummu, sopo ibune Kanjeng Nabi. Setelah persalinan selesai, ya, setelah Sayyidah Aminah melahirkan Nabi, kemudian Sayyidah Aminah memanggil Abdul Muttalibi ing Abdul Muttalib. Wa huwa hale utawi Abdul Muttalib iku yatufu iku lagi tawaf sopo Abdul Muttalib, lagi tawaf bihati kalbaniyati ing dalem mengkono-mengkono Ka'bah kang den bangun. Bihati kalbaniyati ing dalem mengkono-mengkono Ka'bah kang den bangun. Setelah melahirkan Rasulullah, kemudian Sayyidah Aminah memanggil kakeknya Kanjeng Nabi, yaitu Abdul Muttalib, yang pada waktu itu Sayyid Abdul Muttalib lagi tawaf di Ka'bah. Fa'akbala mongko madhep sapa Abdul Muttalib, ya. Kalau zaman sekarang gampang, ya, tinggal di SMS, di WA, ya. Fa'akbala nuli madhep sapa Abdul Muttalib musri'an hale wong kang agi-agi, hale wong kang cepet-cepet, ya. Sayyid Abdul Muttalib dikabari bahwasanya cucunya sudah lahir, langsung
dengan semangatnya, dengan gesitnya langsung pulang ke rumahnya Sayyidah Aminah, menghadap ingin melihat cucunya yang baru itu, ya. Wa nadhara lan ningali sapa Abdul Muthalib ilahi maring Kanjeng Nabi, dipandangilah cucunya itu. Wa balagha lan tumeka minas sururi hale saking bungah apa munahu apa pengarep-ngarepe Sayyid Abdul Muthalib ketika memandang wajah cucunya ini. Beliau langsung seketika itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ya. Wa adkhalahul ka'batal gharra'a wa qama yad'u Allah bi khulusin niyyah. Wa adkhalahu lan mlebuake sapa Sayyid Abdul Muthalib ing Kanjeng Nabi al-Ka'bata ing Ka'bah. Setelah melihat cucunya itu, ya, beliau merasa bahagia. Kemudian bayi itu, cucunya itu dibawa oleh Sayyid Abdul Muthalib, hendak dimasukkan ke dalam Ka'bah. Al-Gharra kang mencorong. Lah di dalam Ka'bah itu waqamalan ngadeg sapa Sayyid Abdul Muthalib yad'ullaha halindunga sapa Abdul Muthalib Allah ing Gusti Allah bi khulusin niyati sertane ikhlasin niat wa yashkuru lan syukur sapa Abdul Muthalib Allah ing Gusti Allah taala alama ing krana perkara manna kang paring kanugrahan sapa Allah bi kelawan ma alaihi ngatasé Abdul Muthalib wa atahu lan paring sapa Allah ing ma. Di dalam Ka'bah Sayyid Abdul Muthalib berdiri dengan membawa cucunya itu sambil berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada beliau Sayyid Abdul Muthalib. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'as surri biyadil qudratil ilahiyah. Wa wulida lan den lahirake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhifan hale kang bersih. Rasulullah ketika dilahirkan langsung dalam keadaan bersih tanpa ada kotoran-kotoran, ya. Tidak seperti bayi-bayi pada keumumannya makhtunan tur hale kang den khitan ketika lahir pun sudah dikhitan. Maktu asuri tur hale kang den tugel wudele pusarnya sudah terpotong, ya. Itu termasuk kemuliaan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayatnya Imam At-Tabrani dari jalurnya sahabat Anas bin Malik, min karamati ala rabbi an ulitu makhtunan walam yara ahadun sauati. Termasuk kemuliaanku atas Tuhanku, aku dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan dan tidak ada seorang pun yang melihat kedua kemaluanku, ya. Tidak melihat kemaluan yang depan ataupun yang belakang, tidak terlihat oleh siapapun. Itu dimuliakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadil qudratil ilahiyah, kelawan tangane kekuasaan al ilahiyati kang bangsa pangeran, dengan kekuasaan Tuhan. Thayyiban dahinam makhulatan bikuhlil inayati aina
Thayyiban tur hale kang wangi. Thayyiban tur hale kang wangi. Rasulullah lahir sudah wangi, ya. Rasulullah lahir sudah harum tanpa dikasih parfum, tanpa dikasih minyak. Rasulullah lahir sudah bau wangi, ya. Yasta'u rihuhu kal misk, ya. Baunya harum semerbak laksanakan minyak misi, yang sehingga ketika ada orang menengok menjenguk bayinya Kanjeng Nabi, ya. Ketika misalkan ada tilik bayi, ada orang yang menjenguk Sayyidah Aminah dan bayinya, itu kalau pulang ke rumah mesti akan ditanya sama keluarganya, kamu pakai minyak wangi ya? Tidak, ternyata dia itu baru berkunjung melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai semerbaknya harumnya Rasulullah itu sampai dibawa oleh orang yang menjenguk Kanjeng Nabi, melihat Kanjeng Nabi. Dahinan tor kang hale, dahinan tor hale kang den lengani, tor hale kang den lengani. Jadi seolah-olah seperti diminyai, nah, ya, seperti sudah diminyai, ya. Ka'annahu madhunun, ya, seolah-olah sudah diminyai. Jadi tidak hanya rambutnya saja, bahkan tubuhnya Rasulullah berkilauan, ya. Halus, lembut, itu Rasulullah Muhammad SAW. Makhulan tur hale kang den celai. Makhulan tur hale kang den celai. Rasulullah lahir sudah celaan. Bikuhlil inayati kelawan celai pitulung. Kelawan celai pitulung apa ainahu apa mripat lorone Kanjeng Nabi. Wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Wakila lan den ucapake apa khotanahu jadduhu. Khotanahu ngitanhu ing Kanjeng Nabi, ngitanhu ing Kanjeng Nabi sapa jadduhu sapa simbahe Kanjeng Nabi. Lah tadi kan dikatakan Rasulullah lahir itu sudah dikhitan. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya yang menghitan itu adalah kakeknya Rasulullah, yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Ba'da sab'i layalin ing dalam sawise pitu pira-pira wengi sawiyatin kang sempurna. Menurut pendapat lain mengatakan bahwasanya Rasulullah dikhitan itu setelah 7 hari. Yang menghitan adalah jadduhu Sayyid Abdul Muthalib. Tapi pendapat ini ada yang menentang, ya. Karena apa? Karena kalau belum dihitan keadaan Rasulullah ketika lahir, berarti Rasulullah masih membawa kotoran. Karena yang namanya orang itu belum dihitan, itu berarti kan di kulupnya itu masih ada kotoran-kotorannya, ya. Di kulupnya itu ada kotoran-kotorannya, ya. Makanya pendapat yang pertama itu lebih kuat. Rasulullah lahir makhtunan, sudah dalam keadaan dikhitan, ya. Wa aulama wa ad'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama mathwa. Wa aulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib karena punya cucu baru, saking gembiranya, saking bahagianya, kemudian beliau mengadakan tasyakuran, ya, mengundang orang-orang Quraisy, kemudian dijamu. Wa aulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib, ya. Walimah, ya. Walimah itu jamuan, ya. At-ta'am alladzi yutakhadhu lil jam'i, ya. Jadi jamuan untuk sebuah perkumpulan, itu walimah. Tapi biasanya seringnya bahasa walimah itu untuk pernikahan, ya. Biasanya seringnya bahasa walimah itu untuk pernikahan. Jadi kalau jamuan pernikahan itu namanya walimah, ya, walimah. Tapi kalau jamuan itu untuk apa? Jamuan itu untuk anak yang apa? Yang dikhitan itu namanya iqdar, ya, iqdar. Nah, di jenis-jenis walimah itu banyak, ya.
Jenis walimah itu ada banyak. Ada walimatul ursi, ya, walimah pernikahan. Nah, biasanya kalau bahasa walimah kok dimutlakan, itu biasanya diartikan dengan jamuan pernikahan, ya. Terus ada lagi kalau apa? Kalau tasyakuran kelahiran itu namanya khurus, ya. Khurs, ya, itu namanya jamuan kelahiran. Dan ada lagi akikoh. Lah itu kalau akikoh kan apa? Ketika apa? Ketika jamuan penyembelihan apa? Penyembelihan hewan untuk anak yang dilahirkan. Terus ada lagi kalau walimah yang untuk setelah membangun rumah itu namanya wakiroh, ya. Walimah wakiroh itu namanya wakiroh. Kalau habis bangun rumah kemudian ngadakan selamatan tasyakuran itu namanya wakiroh. Kalau ada orang yang baru datang dari luar kota kemudian ada tasyakuran itu namanya naqiah, ya. Namanya naqiah. Ya, jadi beda-beda, ya. Nah, biasanya saja kalau ada bahasa walimah dimutlakan, ya, itu nanti artinya adalah walimatul ursi, ya, pernikahan, jamuan pernikahan. Wa aulamalan gawe walimah sapa Sayyid Abdul Muthalib wa amalan aweh mangan sapa Abdul Muthalib, ya, memberikan jamuan, memberi makan, ya, nyembelih kambing Sayyid Abdullah, ya. Wasammahu lan ngarani sapa Sayyid Abdullah, ngarani ing Kanjeng Nabi Muhammadan ing aran Muhammad. Kemudian cucunya yang baru itu kemudian diberi nama Muhammad. Yang memberi nama itu Abdul Muthalib, tapi bisa jadi Abdul Muthalib itu menamainya dengan nama Muhammad itu dikasih tahu oleh Sayyidah Aminah atas dasar ilham, seperti dalam pembahasan kemarin, ya. Itu kan apa? Fasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuh matu uqba wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah fasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu uqba, ya. Sayyidah Aminah ketika mengandung beberapa bulan didatangi oleh malaikat, ya. Kemudian dikasih tahu bahwasanya engkau sedang mengandung seorang pemimpin alam semesta dan nanti ketika melahirkan fasammihi namailah dengan Muhammad li'annahu satuhmatu uqbah. Wa akrama mathwah wa akrama lan mulyake sapa Sayyid Abdul Muthalib, mulyake mathwahu ing kedudukane Kanjeng Nabi, mathwahu ing makome Kanjeng Nabi. Sayyid Abdul Muthalib memuliakan kedudukan posisinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan, ya, kasih sayangnya Sayyid Abdul Muthalib kepada cucunya itu melebihi kasih sayangnya beliau kepada anak-anaknya sendiri Sayyid Abdul Muthalib. Wa akrama mathwa, yang sehingga suatu ketika Sayyid Abdul Muthalib, ya, membawa sebuah hamparan, membawa lemek, ya, ditaruh di naungannya Ka'bah, ya. Dan ketika itu enggak ada satupun dari anaknya yang duduk di situ. Karena apa? Karena itu khusus untuk cucunya beliau, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus diperuntukkan untuk cucunya beliau, Sayyid Abdul Muthalib, ya. Itu diantara diantara sikapnya Sayyid Abdul Muthalib dan cara beliau dalam memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu, ya, Sayyid Abdul Muthalib itu tahu bahwasanya cucunya ini bukan seorang yang sembarangan, ya.
tapi cikal bakal yang akan menjadi seorang nabi yang paling mulia, sayyidil mursalin, sayyidil anbiya, wa sayyidil anam, wa sayyidi khairil bariyah. Ya. Bahkan beliau Sayyid Abdul Muthalib pernah dimintai doa ya sama kaumnya itu untuk meminta hujan, dan ketika berdoa beliau Sayyid Abdul Muthalib itu wasilahnya kepada cucunya itu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkahnya Nabi itu ya akhirnya dikasih hujan ya, atas doa dari Sayyid Abdul Muthalib. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Atir mugi-mugi mangen-mangeni Allahumma duh Gusti Allah. Mugi mangen-mangeni sapa tuan Allahumma duh Gusti Allah qabrahu ing kubure Kanjeng Nabi al-Karimah kang mulya. Semoga Allah mengharumkan kuburnya Nabi yang mulia bi'arfin kelawan wangen-wangen dengan haruman wewangian syadhiyin kang anduk kang semerbak min sholatin bayani saking sholawat wa taslimin lan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.